Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih di dalam situasi yang insyaallah sama-sama kita mensyukurinya ada di bulan Rajab, bulan haram, bulan mulia, bulan di mana orang-orang berlomba-lomba untuk menanam kebaikan, menghapus segala bentuk kesalahannya dengan memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagian anjuran kita, dianjurkan kepada kita adalah untuk kita senantiasa merujuk kepada Allah dengan meminta ampunan agar terhiasnya bulan suci ini, bulan haram ini menjadi pelebur dosa sampai kita menuju kepada bulan barokah, yakni bulan suci Ramadan. Besar harapan kita semoga apa yang kita niatkan, yang kita cita-citakan, yang kita harapkan dari setiap amal ibadah kita, dari setiap umur waktu kita menjadi satu bentuk amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya, serta kita ingin sekali bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bicara sedikit mengulas tentang fadilahnya kita membaca manaqib. Manaqib artinya kisah. Manaqib itu artinya riwayat-riwayat yang telah lalu dari orang-orang yang dituju. Salah satunya adalah kita mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan dari almarhum, dari aulia, dari anbiya. Kisah-kisah orang tua kita kalau diceritain itu namanya manaqib. Dan kisah yang paling mulia adalah menceritakan tentang kebaikan dan kemuliaannya. Karena itu satu anjuran, ya, udhkuru mahasina mautakum, ceritakan yang baik-baik tentang orang-orang yang telah mendahului kita. Jadi karena memang ada anjuran, korelasinya adalah menambah satu mahabbah dan cinta. Kalau mau tahu kualitas cinta itu bergantung bagaimana dia selalu dan sering menyebutnya. Itu cinta. Kalau kita cinta sama sesuatu, mesti aja kita sering latah nyebutin, gitu. Sering kita ngingetin. Tapi kalau kita benci sesuatu, jangan disebutin. Kelihatan bayangannya aja, udah luar biasa, kita pengen merat, pengen lari, pengen menghindar. Tapi kalau kita ada bayangan cinta, baru terniang aja, itu bahagia udah datang. Tapi dengan apa? Dengan faham cinta yang benar, dengan cinta yang menggairahkan kita kepada ibadah, kepada mahabbah karena Allah. Karena dengan kita cinta juga menambah semangat kita untuk apa? Hidup bergairah, memanfaatkan waktu kita, menebarkan cinta sama sesama, gitu. Ada kalanya kalau kita bicara cinta ini, muka aja udah kelihatan. Orang lagi ngomongin cinta nih, lu gak kangen sama saya nu? Gitu. Itu udah pasti muka udah, bisa aja sih lu ngingetin gua, gitu. Udah kelihatan dari mukanya. Dan manaqib ketika dibacakan harusnya itu mengundang sesuatu yang menumbuhkan kita bahagia, gitu. Karena sinkron dengan anjuran. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, selalu rutinitas kita difahami apa dari apa yang kita baca, gitu. Supaya apa? Supaya timbul cinta.
Di dalam hadis juga disebutkan, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama orang yang kamu cinta. Lah kalau yang kita cintain aulia, yang kita cintai para anbiya, kita sebut-sebut kisahnya. Kebaikan itu kalau udah sampai full penuh kepada yang dikisahkan, maka akan tumpah kepada kita sendiri. Gitu. Kenapa kita masih disuruh doa, sholawat keselamatan kepada Rasulullah? Apa kurang Rasul minta didoain? Enggak. Karena anjuran itu dari Allah langsung, bahkan Allah sendiri yang bersalawat kepada Nabi. Nah ini kenapa ada acara maulid, kenapa ada majelis-majelis manaqib, ya, terutama majelis manaqib yang memiliki martabat, ya, sebagaimana kita majelis manaqib Jamiah Syekh Abdul Qadir Jailani, yang di dalamnya bukan cuma sekedar ngisahin, tapi ngikutin apa yang beliau selalu anjurkan, berzikir, bertaklim, menghargai satu sama lain, mengerti, memahami arti dari qalbu kita sendiri. Setelah kita tahu ilmunya, lalu kita manfaatin bekasnya bagaimana. Nah itu yang kita pengen. Jangan kita kesangkut sama maklumatnya. Kita misalnya diajarin tentang wudu, kesangkut kita di wudu akhirnya. Bisanya tahu ilmu wudu doang, kagak beranjak ke sholat, kagak tahu makna arti wudu itu sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya kita mengoreksi orang lain karena kita kesangkut di situ. Padahal korelasi dari kita untuk mengetahui arti dalamnya berwudu, hikmahnya itu berbersih diri, mensucikan diri. Ya, selain dari itu juga jauh hikmahnya untuk kesehatan kita. Terbalurnya kita dengan air yang diniatkan untuk bersuci atas perintah Allah. Wah, luar biasa kan? Kita ngejalanin itu bukan karena sekedar rukunnya, bukan sekedar syaratnya. Bukan. Jadi lebih dari itu. Kira-kira sampai mana kisah-kisah itu terkesan sama kita dari ilmu yang telah disampaikan, dari uraian yang udah dituturkan. Ini kira-kira sampai mana kesannya sama kita? Bebekas apa enggak? Nah, jadi kalau untuk menelaah itu perlu kedewasaan, bukan umur, bukan umur. Jadi belum tentu umur nggak ngejamin kedewasaan seseorang. Tapi kedewasaan seseorang itu dapat diukur dari bagaimana dia berkesan kepada orang di sekitarnya. Tuh, orang tua-tua, aki-aki banyak yang tibang tua doang, lagunya kayak bocah, masya Allah. Bercandanya, ya, ngomelnya, bahkan ya ngajarnya aja kadang-kadang kalau emang masih kekanak-kanakan, ya nyinggung sono nyinggung sini, gitu. Tapi kesan kedewasaan itu adalah untuk diri kita, terutama dan lebihnya kepada orang di sekitar kita. Bahkan kalau kelebihan dari tidak ada di sekitar kita apa? Ya, benda-benda mati yang ada, rumah rapi, majelis cakep, tanaman dirawat, kendaraan yang kita pakai juga dirawat. Itu termasuknya kesannya. Bukan terkesan kepada orang doang, tapi kepada makhluk yang dikatakan tidak bernyawa pun. Ya, benda yang tidak bernyawa pun, makhluk yang tidak berakal pun, dia terkesan baik. Gitu. Mau hidup sendirian, mau hidup rame-rame, dia akan diterima dengan alamnya. Nah ini adalah sinkron dengan apa yang kita lagi seneng untuk berbaur kepada orang-orang soleh dengan menceritakan kisah-kisah baiknya di dalam manaqib. Anjurannya banyak. Jadi kalau cuma orang ditanya manaqib mana dalilnya, secara utuh manaqibnya nggak ada. Ya kalau kita nanya zaman Nabi ada nggak gado-gado? Nggak ada. Semur, ya nggak ada di zaman Nabi. Tapi bumbu di dalamnya ada nggak? Bawangnya, kacangnya, ya gitu. Ya mungkin di zaman-zaman itu atau di belahan manapun itu terdapat makanan dan masakan. Jadi kalau kita mau ambil kesimpulan, ketika kita mengulas satu persatu, itu semua ada anjuran dan perintah. Nah ulama itu meramu dan mengkajinya menjadi satu ramuan yang nikmat untuk dihidangkan. Dalam apa ya konsepnya? Dalam ibadah. Kayak gitu. Satu-satu aja dikupas.
dari zikirnya, dari bacanya, dari ngingetnya, dari kita mentadabburinya. Semuanya ada anjuran. Makanya jangan terjebak kita sama label-label yang mengatakan ini nggak ada dasarnya. Jangan kejebak. Emang dasarnya kagak ada. Mana ada rendang sama tahu campur, petis. Nggak ada. Tapi ditanya bahan-bahannya ada nggak? Ada. Tergantung bagaimana dia mau mengolahnya. Tergantung bagaimana dia mau memodifikasinya. Bahkan ada yang menjadi ramuan dan menyehatkan. Coba ada rendang ya. Waduh, lagi dingin-dingin makan rendang, keringetan, hangat badan, perut kenyang, ya mindo lagi akhirnya, udah kenyang, nambah lagi aja, disimpan awet, gitu. Ada orang dengan manakibnya para ulama, dibacainnya aja itu udah menggugah iman, lezat kita, langsung punya ramuan utuh kepada ibadah-ibadahnya mereka. Ya Allah, itu maksudnya. Awet, kita bawa, kita ingat di mana aja tuh ke bawah. Takut kita mau bawa ke hal-hal yang nggak benar. Kenapa? Karena kita udah tergolong satu jamiyah di dalamnya. Takut kita ke bawah. Sama kopi aja agak berat dikit. Ke masjid nggak enak kalau nggak bawa kopi. Yang tadinya kita nggak ada beban, sekarang udah jadi ada beban. Kenapa? Ada daya tarik. Gitu. Artinya kalau aja makan kagak ada rendangnya, kagak nampol gitu. Kalau kagak ada aroma-aroma nasi padangnya nggak enak. Ya, gitu. Ini fadilah ya. Ini kalau kita lagi diingetin sama orang yang membuat kita kecil hati, ini dia jawabannya. Paham ya? Iya, tentang maulid lah, tentang manakib, tentang haul, tentang apa semua ada anjurannya. Ya, cuma perlu dikaji dengan seksama, duduk bareng bersama ulama, buka dalilnya satu-satu, kupas. Ya. Iya. Baru akhirnya terbuka, nikmat. Ya, kita ngejalaninnya paham. Kalau paham, nikmat kita. Yang nggak paham itu yang nggak nikmat. Tahu-tahu nih ada apa nih? Ini nggak ada zaman Rasul nih masakan begini nih. Wah, gue pengen dapet yang sunnah-sunnah aja nih misalnya. Padahal anjurannya semua ada. Jahenya ada di situ, bawangnya ada. Ya, cara masaknya juga telaten. Sampai keluar sari-sarinya yang bermanfaat. Coba tuh. Daging dimasak sampai berlama-lama kan? Begitu. Keluar sarinya kan? Sama ketika zikir dibaca, manakib dibaca, keluar sarinya. Sari iman, sari ketauhidan, sari zikrullahnya ada di dalamnya. Gitu. Cuma kita ini sering kali melalaikan dengan situasi zaman modern, kurangnya adab, lagi maulidan, jangan ngomong sembarangan, jangan ngerokok dulu, hormatin adab-adabnya maulid manakib. Gitu. Jadi kita tahu menempatkan diri. Gitu. Artinya kalau udah tahu itu ramuannya enak, jangan naruh sembarangan. Biar awet. Biar manfaat buat ente. Biar tahu caranya penyajian dan memakannya dengan apa. Itu. Ya, yang tadi niatnya baik, pengen baca maulid tapi dengan akhlak yang tidak baik, zikir itu sendiri yang melaknat. Karena kurangnya adab. Ya, maksudnya. Nah, itu yang sering dihujat. Sebetulnya kesalahan dari umat muslimin sendiri. Bukan dari asasnya, tapi dari manusianya. Gitu. Dari personalnya, dari oknumnya. Kalau zaman sekarang ngomongnya oknum, nggak mau dibilang seluruh. Itu oknum itu. Iya, jangan diseluruhin. Tapi karena emang banyaknya oknum, jadi kayak jamaah. Gitu. Yang sholawat lah, joget-joget, hilang adab, budi pekertinya. Ya. Yang katanya di PMP dulu ada pelajaran PMP, menghormati lingkungan satu sama lain, menjaga adab akhlak kepada sekitar. Lupa semua tuh. Padahal kelas SD dapat 100 paling gampang kan? PMP paling gampang tuh, pilihan ABC. Ya, pendidikan moral ya kan? Pendidikan moral Pancasila sekarang udah dihapus, nggak tahu jadi apa. Ya udah nggak ada sekarang. Tapi itu selalu kita tinggi dinilai itu, paling gampang moral. Tapi pas lagi lempengan udah gede-gede kayak begini, udah tua-tua kayak begini, hobinya diikutin, hilang kedewasaannya, kayak bocah lagi. Dia sorak-sorai lagi apa? Lagi maulid, lagi sholawatan. Ada yang bawa pacarnya didiemin aja. Masya Allah, ini, aduh, udah akhir zaman banget. Ya, jadi ketika modifikasi ibadah itu udah sempurna, lalu dirusak lagi dengan akhlak yang nista. Nah ini sering terjadi kayak begitu di zaman sekarang. Kita
pentingnya mengetahui dan bertaklim itu tahu batas-batasnya. Gitu. Udah ada petugas nih sekarang. Siapa yang tahu ilmunya, maka dia wajib menjadi penegak apa? Penegak tonggak lurusnya ibadah kepada sesama muslim untuk dilurusi. Maaf, minta maaf kita untuk mengingatkan. Kalau mau maulidan, tolong matiin dulu rokoknya. Tolong adabnya, bahasanya. Gitu. Di depan kita majelis taklim, di depan kita ada para ulama. Tapi yang mirisnya lagi, yang dikatakan ulamanya juga yang kagak beres. Ini yang seringnya miris banget akhirnya. Nauzubillah min zalik. Ini salah satu anjuran. Kenapa kita harus paham akan dalamnya manfaat atau madorotnya satu anjuran itu dengan fenomena yang terjadi ketika rangkuman ramuan itu bagus tapi tidak disikapi dengan cara yang baik, maka dia akan menjadi penghancur dan racun untuk penggunanya. Ini untuk para jamaahnya besok malah dihisab sama Allah, berat jadinya ya. Kaburo maqtan indallah antakudu ma la taf'alun. Tahu adab-adabnya tapi tidak tahu cara menyikapi ilmu dan adabnya, maka akan diazab dengan pengetahuan itu. Nauzubillah. Ya, orang suka dengan untayan-untayan maulid tapi tidak suka untuk mengamalkan, mengambil tauladan dari di dalamnya, maka apa? Makanya kan jadi bumerang untuk dirinya. Ya, kena sendiri nanti waktu dia dihisab. Nauzubillah. Dari ini kita menghimbau untuk orang-orang yang ada di sekitar, ketika kita tersentuh dengan orang yang bisa kita sentuh, maka diluruskan hal-hal yang melenceng tadi.